di Gocek bareng Bro Marco, NTV Sport masih tentunya ya, Marco ya. Kalau kita lihat di layar ini ada Garuda warning. Kenapa sih harus di warning, Marco? Iya, jadi tadi kita bicara update kabar terbaru terkait dengan para pemain timnas Indonesia. Kan tadi katanya ada yang kabar baik, ada yang kabar yang kurang baik juga. Betul. Jadi ini Garuda warning ini peringatan untuk Garuda karena kalau kita lihat langsung aja ya, kita slide pertama. Yes. Ada nama-nama yang pemain di sini. Kita lihat ini bukan sembarang kita tampilkan gambarnya, tapi karena memang ada sesuatu terhadap keempat pemain ini. Cedera yang mereka yang boleh dikatakan ini kabarnya kurang baik lah ya. Kurang baik. Tulisanku juga kurang baik. Ya. Mereka ini mengalami cedera atau seperti apa nih, Marco? Kalau kita lihat sebenarnya kita awali dari Kevin Dix. Kevin Dix di sini bermain, dia sebenarnya baru pindah ke Borussia Mönchengladbach, pemain atau Liga Jerman atau Bundesliga, dan diharapkan bisa sebagai pemain inti di sana. Namun ada kabar terbaru yang menyebutkan bahwa Kevin Dix sedang cedera atau dalam kondisi cedera. Seberapa parah cederanya? Nah, kalau seberapa parahnya sebenarnya masih diobservasi ya, dalam artian karena kemarin dia tampil pertama kali bersama Mönchengladbach itu di DFB Pokal kemarin melawan Atlas Delmenhorst kalau nggak salah ya, dan dia bermain hanya 46 menit, dia akhirnya ditarik keluar karena cedera itu. Karena cedera, dan menurut pelatih dan juga direktur olahraga kalau nggak salah ya kemarin kalau nggak salah ya, dan mengatakan bahwa Kevin Dix ini mengalami kram, jadi bolak-balik kram nih di pertandingan itu, jadi akhirnya ditarik keluar, lalu diobservasi, dan kalau kita lihat riwayatnya Kevin Dix sebenarnya ini bukan cedera yang pertama kalinya ya. Jadi dia sebenarnya kambuhan boleh dikatakan di FC Copenhagen kemarin. Dia akhir musim dia mengalami cedera yang cukup lama, yang membuat dia akhirnya juga tidak bisa main bersama timnas. Dan pas waktu pertama kali masuk di Borussia Mönchengladbach juga pihak klub juga sudah menyadari hal ini sebenarnya, bahwa mereka melihat ada sebuah cedera yang mengkhawatirkan dari Kevin Dix. Jadi mereka mengobservasi bahwa memang, tapi mereka belum mengetahui sebenarnya seberapa parah cedera ini. Cuma mereka mengatakan atau mengetahui bahwa ada riwayat cedera yang pernah dialami oleh Kevin Dix di klub sebelumnya FC Copenhagen. Jadi ini tentu akan membuat momen Kevin Dix untuk bisa menjalani debut di Bundesliga karena baru akan bergulir pekan ini. Itu masih tanda tanya nih, apakah kira-kira Kevin Dix bisa lanjut bisa main atau enggak gitu ya. Ini artinya cedera dari para pemain ini menjadi warning bagi Garuda. Karena kemungkinan mereka tidak bisa ikut untuk laga uji coba ini ya, untuk FIFA Matchday di bulan September nanti ya. Maya. Jadi ada dua agenda, tentu saja agenda utamanya adalah round 4 yang akan berlangsung pada Oktober nanti, yang menjadi penentu Indonesia apakah lolos atau tidak ke Piala Dunia 2026. Tapi di bulan September Indonesia punya uji coba dua melawan yakni Kuwait dan juga Lebanon. Jadi di bulan September. Jadi ini akan menjadi warning buat Garuda kalau memang ini memburuk. Nah, ini akan membuat Indonesia tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh nanti pada uji coba nanti. Jadi Patrick Kluivert tentu tidak bisa akan melihat sebenarnya seperti apa potensinya, kekuatannya seperti apa seperti itu. Nah, ini masih diobservasi. Mudah-mudahan sebenarnya tidak terlalu parah dan bisa pulih dan bisa menjalani pertandingannya bersama Borussia Mönchengladbach. Walaupun klub ini sedang mencari mencari pemain tambahan untuk lini belakang. Jadi mereka itu mengantisipasi kehilangan Kevin Dix. Yang kedua adalah Martin Paes. Nah, Martin Paes ini kita tahu sebenarnya jarang cedera ya. Dulu pernah cedera pergelangan tangan waktu di FC Dallas, tapi sembuh karena nggak terlalu parah dan akhirnya bisa memperkuat timnas juga. Tapi kali ini kakinya katanya ya. Nah, ini dia mengalami cedera paha dan sudah absen 2 pertandingan. Jadi 2 kali dia absen. Kalau nggak salah melawan Portland atau Austin kalau nggak salah ya. Dia 2 kali absen dan memang diketahui bahwa mengalami cedera paha, tapi tidak kita tahu bahwa ini apakah cederanya ini cukup serius atau tidak. Mudah-mudahan sebenarnya cedera ringan yang memungkinkan Paes bisa kembali lagi dan akhirnya bisa menjadi jaga gawang di timnas Indonesia saat nanti uji coba dan juga nanti di round 4. Nah, kalau oleh Romeni mungkin semua udah tahu lah ya, bahwa oleh Romeni kemarin striker, dia kemarin patah kaki dan pasca operasi juga dia harus recovery juga ya, cukup panjang gitu. Ya, operasi, terus operasi ankle ya, ankle kanan. Terus kemarin update terbarunya adalah dia udah belajar jalan nih, pakai treadmill. Tapi yang pasti kemungkinan dia untuk bisa, dan untuk kemungkinan untuk bisa tampil di uji coba agak kemungkinan kecil karena Patrick Kluivert juga nggak yakin oleh Romeni bisa tampil di uji coba nanti. Dan yang terakhir adalah Ivar Jenner. Ini yang terbaru kayaknya ya. Ivar Jenner sebenarnya bukan kondisi terbaru karena dia kemarin itu harusnya dia menjalin debutnya itu saat
FC Utrecht. Ya, bersama FC Utrecht itu saat kualifikasi Liga Eropa kemarin melawan tim Moldova. Tapi akhirnya Ivar Jenner tidak ikut dalam squad itu. Dia tidak masuk dalam tim. Dia mengalami cedera saat uji coba melawan FC Utrecht. Padahal ini sebenarnya kesempatan terbaik, kesempatan emas bagi Ivar Jenner untuk main pertama kali bersama tim utama atau tim utama FC Utrecht setelah sebelumnya dia main bersama tim junior U21, U19 dan U17. Nah, ini kesempatan juga sepertinya dia tidak ikut juga ya. Betul, dia nggak ikut kemarin untuk di era divisi kan sudah 2 kali main ya, udah 2 pekan era divisi dia masih absen dan cederanya belum kita ketahui nih sebenarnya. Oh, belum ada update nih. Belum diupdate, belum dikasih tahu cederanya apa sih sebenarnya. Tapi sebelumnya Ivar sudah pernah cedera belum atau mungkin kambuhan seperti para pemain lainnya? Nah, Ivar ini sebenarnya cedera itu saat dia menjalani laga uji coba bersama FC Utrecht. Jadi sebelum bermain di kualifikasi Liga Eropa kemarin, dia udah cedera tapi kemungkinan masih bisa main nih lawan tim Moldova di kualifikasi. Tapi ternyata terakhir pelatih tidak memasukkan namanya dalam daftar susunan pemain yang melawan di kualifikasi Piala Eropa kemarin, Liga Eropa. Nah, ini ada 4 pemain yang kondisinya semuanya ini adalah cedera. Nah, ini tentu menjadi kenapa kita katakan Garuda warning, ini ada peringatan buat timnas Indonesia. Karena apa? Karena dari 4 pemain ini 3 diantaranya ini adalah atau rata-rata semuanya adalah pemain inti sebenarnya. Pemain inti, betul. Jadi ya kita berdoa. Jadi artinya ada nama-nama juga yang tentunya sudah disiapkan oleh Coach Pige, ya. Walaupun Indonesia masih memiliki banyak pemain lain di posisi yang sama, umpamanya di Kevin Dix di posisi belakang, Martin Paes di posisi kiper, ada Emil Audero, terus oleh Romeni juga kemarin ada juga masih banyak pemain-pemain yang berposisi striker. Dan Ivar Jenner apalagi di tengah ada Tom Hai, ada Pelopesi, ada Dean James dan segala macam. Namun yang pasti memang ini akan membuat kedalaman skuad timnas Indonesia akan semakin berkurang ya. Kalau mereka tidak berhasil sembuh sebelum nanti waktunya timnas main. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini cedera, nah ada 2 pemain yang juga nggak main nih. Jadi dia nggak main tapi bukan karena cedera. Nah, yang pertama adalah Mads Hilger. Mads Hilger ini bersama FC Twente. Kita tahu bahwa musim lalu Mads Hilger adalah pemain utama dari FC Twente. Dia bermain di lini belakang, dia memperkuat FC Twente saat bermain melawan MU di Liga Eropa kemarin. Tapi musim ini namanya hilang di line up ya. 2 kali. Divisi sudah bermain 2 kali. Dia tidak main melawan PSV Zwolle, tidak main melawan PSV Eindhoven. Dia bahkan tidak ada di daftar susunan pemain. Nah, tapi dia penyebabnya karena ingin pindah. Artinya dia memang sudah tidak mau untuk bermain lagi gitu. Jadi setelah musim berakhir kemarin, era divisi musim lalu berakhir, Mads Hilger mengatakan, bukan mengatakan secara eksplisit ya, tapi dia mengisyaratkan bahwa itu adalah musim terakhirnya bersama FC Twente dan dia berharap pindah dari FC Twente. Hanya saja sampai saat ini Mads Hilger masih berstatus sebagai pemain FC Twente dan ini membuat pelatih FC Twente akhirnya menganggap bahwa pemain ini nggak fokus nih, dia udah pikirannya udah nggak di sini. Dan apa sudah ada penawaran dari klub lain? Sampai saat ini sih belum ada rumor terkait dengan Mads Hilger ya. Apakah nanti akan pindah tetap di era divisi atau pindah ke klub lain atau seperti itu. Ada rumor dari dari Crystal Palace juga? Crystal Palace kemarin terakhir, betul sekali. Ada Crystal Palace yang terakhir rumornya, tapi sampai saat ini belum berkembang ke arah yang memang lebih serius lagi. Betul, Mai. Jadi kita cukup menyayangkan sebenarnya Mads Hilger. Betul. Ini yang kedua adalah Tom Hai. Nah, ini Tom Hai ini lebih parah lagi sebenarnya dari Mads Hilger. Karena apa? Belum ada klub. Belum ada klub. Nah, sampai bursa transfer, ya mungkin karena beberapa liga bursa transfer berbeda-beda ya. Tapi kan rata-rata itu akhir Agustus ya. Nah, Tom Hai ini belum mendapatkan klub. Terakhir bermain dia adalah Almere ya. Almere City. Nah, setelah itu dia sama sekali tidak dapat klub. Meskipun ada rumornya juga sempat akan ke Prancis, datang ke Indonesia juga kan. Terus bermain lagi di era divisi juga. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda Tom Hai akan direkrut oleh tim baru. Dan ini tentu menjadi sebuah tanda tanya sebenarnya. Apakah Tom Hai masih... ini podcast aja berarti sekarang ya. Benar, nah podcastnya masih lancar nih ya bersama The Highway. Nah, apakah memang dia akan mau pensiun atau memang masih mau bermain di... Tapi di usianya sepertinya kalau masih untuk pensiun 30 tuh sebenarnya early masih jauh sih sebenarnya. Tapi kemarin ini sempat ngucapin juga kan untuk kemerdekaan Indonesia. Betul, kemarin masih ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Nah, yang pasti sebenarnya Tom Hai juga bukan kali ini seperti ini, Mai. Musim lalu juga sebenarnya dia ketika sebelum pindah ke Almere City, dia juga sempat digosipkan nih ke Como, kemana-mana. Tapi momen terakhir dia
pada akhirnya finally dia kira pindah ke Almere City di menit-menit terakhir. Nah, apakah nanti Tom Hai juga akan melakukan hal yang sama untuk musim ini, kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih seperti itu, sehingga dia punya dapat jam bermain. Bisa jadi juga mungkin ke Indonesia gitu ya. Who knows. Tapi ya paling tidak dia dapat klub dulu biar bisa dapat menit bermain dan bisa mendapat tempat di timnas Indonesia. Nah, itu yang paling dinantikan. Oke. Nah, itu tadi yang kabar-kabar yang kurang mengenakan dari timnas Indonesia, Garuda Warning. Oke. Ini ada kabar yang membahagiakan nih. Ya, membahagiakan lah sedikit ya. Melegakan ada harapan lah ya sedikit ya. Iya, sama kayak Mai yang baru comeback, ini juga Ragnar Oratmangun juga comeback. Welcome back Ragnar Oratmangun. Setelah hampir 5 bulan. 5 bulan ya. Sejak Maret mengalami bukan cedera, dia sakit virus ya katanya. Terserang virus yang nggak diungkapkan apa. Iya betul, tidak diungkapkan juga. Tapi ya dia akhirnya membuat dia tidak bisa bermain baik bersama klub maupun bersama timnas Indonesia. Nah, akhirnya dia bisa bermain untuk klubnya Dender kemarin melawan Anderlecht. Anderlecht ya pokoknya itulah Liga Belgia. Nah, itu pertandingan pertamanya, dia main sebagai pemain pengganti 16 menit. Walaupun belum dominan, ada satu peluang di depan gawang, nggak gol, tapi paling tidak kita sambut aja kehadiran Ragnar Oratmangun kembali di lapangan hijau. Jadi ini menjadi sinyal yang cukup baik ya bagi timnas Indonesia, karena kita tahu oleh Romeni kemungkinan besar tidak akan main di round 4 ataupun di uji coba. Jadi dengan kehadiran Ragnar Oratmangun, paling tidak beban di lini depan timnas Indonesia bisa sedikit agak lebih ringan, walaupun oleh Romeni memang pemain yang boleh dikatakan agak cukup unik ya dengan posisinya nomor 9, jadi agak sulit tergantikan. Tapi paling tidak ada stok striker yang bisa diharapkan nantinya. Oke, kalau ngomongin lini depan nih, ada siapa nih? Ini dia, dengan siapa ini? Ini dia, Emiliano Jonathan. Jadi kalau tadi Ragnar Oratmangun udah mengurangi sedikit beban lini depan, nah Emiliano juga agak menambah lagi, mengurangi lagi nih lini depan atau lini serang. Karena apa? Emiliano Jonathan ini adalah pemain yang calon pemain naturalisasi yang berkasnya sudah dilimpahkan ke DPR, artinya sudah berjalan sesuai berjalan on track dan tinggal nunggu nih pengambilan sumpah dan segala macam. Oke, berarti ini yang akan diproyeksikan gitu ya, diproyeksikan untuk bermain di laga uji coba. Ya, jadi Emiliano Jonathan ini diharapkan bisa nanti memperkuat timnas Indonesia baik di laga uji coba maupun di round 4. Paling tidak untuk memperkuat lini serang Indonesia. Nah, Emiliano kemarin sudah tampil sekali dalam debutnya bersama FC Utrecht juga. Dia satu tim dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner kemarin nggak main, tapi dia udah main satu kali sebagai pemain pengganti. Dan kita harap proses naturalisasinya bisa berjalan mulus dan Indonesia bisa mendapat tambahan untuk lini serangnya pada saat round 4 nanti. Informasi untuk tambahan naturalisasi ada berapa orang, Marco? Ada 2 yang sudah, yang sejauh ini ya, maksudnya yang kemarin sempat disebut adalah Maurel Gistra sama Emiliano Jonathan. Ini yang 2 nama yang memang disebut-sebut akan calon kuat untuk jadi pemain naturalisasi berikutnya. Dan dua-duanya berposisi sebagai, boleh dikatakan bakal mengisi lini depan juga ya. Seperti itu. Jadi ya kita berharap sih proses naturalisasi cepat berjalan, bisa segera berkuat timnas, sehingga yang tadi 4 di depan tadi kita bicarain, kalaupun memang nggak bisa ikut bermain, paling tidak ada stok baru yang bisa menggantikan mereka. Itu dia yang kita tunggu-tunggu tentunya, bagaimana nanti timnas Indonesia di laga uji coba juga bisa sukses begitu ya. Apalagi di kualifikasi di round 4 ini yang sangat kita nanti-nantikan. Kita berharap sih di round 4-nya bisa paling tidak bisa langsung lolos nih ke Piala Dunia. Udah langsung lah, lolos lah, udah lah. Agak berat sih mainnya di Arab Saudi. Semangat. Kalau bulan Oktober kan kayaknya katanya udara udah nggak terlalu panas kayak kemarin ya, 50 derajat. Kemarin nggak bisa di sana ya? Atau cek lapangan kemarin? Cek lapangan. Oke, thank you Bro Marco. Makasih, Mai. Next time kita akan update atau gocek-gocek lagi informasi menarik lainnya. Dan usai jeda yang satu ini, saya masih akan kembali dengan informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami.